beranggotakan saya Yosunya Faradila dari BP 1911022021. Saya Suci Rahmadani dari BP 1911021011. Kami dengan nomor BP 1911022015. Perkenalkan, nama saya Nikomang Maisarah Darapagia, BP 1911022001. Baiklah, materi pertama adalah pengertian dari standar costing. Yang dimaksud dengan standar costing atau harga pokok standar adalah perhitungan harga pokok produk dengan membebankan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik berdasarkan biaya standar atau standar cost. Perhitungan harga pokok standar ini merupakan perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan biaya yang ditentukan di muka atau predetermined cost. Sesuai dengan namanya, biaya yang ditentukan di muka adalah biaya yang ditetapkan pada awal periode akuntansi. Untuk harga pokok standar itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah standar kuantitas dan yang kedua adalah standar harga. Yang dimaksud dengan standar kuantitas atau quantity standard adalah jumlah input yang seharusnya dapat digunakan untuk menghasilkan satu unit produk. Sedangkan yang dimaksud dengan standar harga atau price standard adalah harga yang seharusnya dibayar per unit input yang digunakan. Dari dua hal ini akan didapatkan biaya standar. Biaya standar diperoleh dari pengalian antara standar kuantitas dengan standar harga. Berikutnya adalah kegunaan standar costing. Biaya standar atau standar costing akan membantu perencanaan dan pengendalian operasi. Biaya standar memberikan wawasan mengenai dampak-dampak yang mungkin dari keputusan atas biaya dan laba. Biaya standar digunakan untuk yang pertama adalah menetapkan anggaran. Yang kedua adalah mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. Yang ketiga, menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Yang keempat, membebankan biaya ketersediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dan yang kelima, menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Selanjutnya, hubungan antara standar costing dan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit dan pada hakikatnya sama tujuannya dengan satu anggaran. Namun pada skala yang lebih kecil, suatu anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan bukan dari jumlah biaya per unit. Anggaran dan standar costing keduanya merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Selanjutnya, beberapa perbedaan antara anggaran dengan standar costing. Yang pertama yaitu tidak semua anggaran disusun atas dasar biaya standar. Dan yang kedua, anggaran merupakan biaya yang diharapkan, sedangkan biaya standar adalah biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksana. Yang ketiga, anggaran cenderung merupakan batas yang tidak boleh dilampaui, sedangkan biaya standar mengutamakan tingkatan biaya yang harus bisa ditekan atau dikurangi agar kinerja baik. Yang keempat, anggaran umumnya disusun untuk setiap bagian dalam perusahaan seperti pemasaran, produksi, administrasi, dan umum. Sedangkan biaya standar umumnya hanya untuk biaya produksi saja. Yang terakhir yaitu selisih biaya yang timbul dari biaya standar akan diinvestigasi atau diperiksa penyebabnya dengan teliti. Sedangkan anggaran tidak didasarkan atas biaya standar, hanya menekankan penghematan biaya dibanding anggaran. Selisih umumnya tidak diperiksa lebih lanjut. Yang selanjutnya, penentuan jenis-jenis standar. Terdapat 4 jenis-jenis standar. Yang pertama itu standar kapasitas teoritis, yang kedua standar kapasitas praktis, yang ketiga standar kapasitas normal, dan yang keempat itu standar kapasitas yang diharapkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep target costing. Target costing umumnya diterapkan di tahap pengembangan produk baru. Sebelum produk dibuat, perusahaan perlu menetapkan harga yang pelanggan bersedia membayar dengan mempertimbangkan harga pesaing dan tambahan fungsi produk. Harga pokok target ditentukan sebelum produk dibuat dengan cara mengurangkan target harga jual dengan target laba yang diinginkan. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan produk berdasarkan harga pokok target, dipicu oleh pasar market driven,
produk yang diluncurkan dapat langsung bersifat kompetitif. Harga pokok target ditentukan dengan rumus berikut. Harga pokok target sama dengan harga pokok laba dikurangi dengan laba target. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep Kaizen Costing. Konsep dasar Kaizen Costing adalah pengurangan biaya cost reduction secara berkelanjutan. Kaizen Costing menetapkan target pengurangan biaya yang harus dicapai, bukan target biaya yang harus dicapai sebagaimana dalam akuntansi biaya tradisional. Target pengurangan biaya yang ditetapkan setiap bulan. Selanjutnya, target pengurangan biaya dibandingkan dengan pengurangan biaya sesungguhnya. Jika terjadi perbedaan tersebut diinvestigasi untuk menemukan penyebabnya. Jika pengurangan biaya sesungguhnya lebih besar dari target pengurangan biaya, kinerja manajer dinilai baik. Penyimpangan yang terjadi antara pengurangan biaya sesungguhnya dan target pengurangan biaya selanjutnya dianalisis untuk mencari penyebabnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan target costing, standar costing, dan Kaizen costing. Yang pertama, biaya target lebih kecil dari biaya yang dapat dicapai sekarang yang didasarkan atas proses dan teknologi biaya standar. Yang kedua, biaya standar berperan sebagai benchmark atau ukuran perbandingan yang mengukur tambahan kemajuan dalam proses pencapaian biaya target. Yang ketiga, biaya target menunjukkan standar penggerak pasar. Harga pasar kompetitif dikurang markup yang diinginkan sama dengan biaya yang diperkenankan. Yang keempat, biaya standar menunjukkan standar penggerak teknis. Biaya standar yang ditentukan secara teknis ditambah markup yang diinginkan sama dengan harga pasar uang yang diinginkan. Perbedaan lainnya adalah kalkulasi biaya target menunjukkan metode perencanaan biaya yang menekankan pada pengendalian spesifikasi, rancangan, dan teknis produksi. Dan biaya target ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal, sedangkan biaya standar ditentukan terlebih dahulu dari analisis internal atas proses produksi. Selanjutnya, perbedaan biaya standar dan biaya Kaizen. Yang pertama, pada biaya standar menggunakan konsep sistem pengendalian biaya, sedangkan pada biaya Kaizen menggunakan konsep sistem pengurangan biaya. Yang kedua, pada biaya standar asumsi kondisi proses produksi sekarang, sedangkan pada biaya Kaizen asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Yang ketiga, pada biaya standar memenuhi standar biaya kinerja, sedangkan pada biaya Kaizen mencapai target pengurangan biaya. Yang keempat, pada biaya standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahunan, sedangkan pada biaya Kaizen, target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Yang kelima, pada biaya standar, analisis varian biaya mencakup biaya standar dan biaya aktual, sedangkan pada biaya Kaizen, analisis varian biaya mencakup target biaya Kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual. Yang keenam, pada biaya standar, menyelidiki dan menanggapi apabila standar biaya tidak terpenuhi. Sedangkan pada biaya Kaizen, menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target Kaizen tidak tercapai.